Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Ada baiknya sebelum memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah memprediksi terbentuknya endapan. Belum membahas lebih lanjut, mari kita perhatikan video berikut tentang proses pembentukan batu ginjal. Menurut kalian, apa yang menyebabkan terbentuknya batu ginjal? Dan langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko terbentuknya batu ginjal? Silahkan diskusikan dengan teman kelompokmu. Nah, ternyata di tubuh kita terdapat reaksi pengendapan yang berbahaya bagi tubuh, yaitu batu ginjal. Batu ginjal dalam tubuh akan terbentuk bila terjadi pengendapan garam kalsium fosfat atau kalsium oksalat secara perlahan-lahan. Pengendapan akan terjadi dalam proses pencernaan bila konsentrasi ion oksalatnya berlebihan dan menimbulkan terbentuknya kalsium oksalat. Ion kalsium dalam plasma darah berfungsi sebagai pengontrol gerak otot akan berkurang bila diikat oleh ion oksalat. Untuk mengurangi risiko terkena penyakit batu ginjal, sebaiknya kalian tidak mengkonsumsi alkohol dan mengurangi konsumsi junk food atau fast food seperti keripik, makanan yang terlalu manis, sosis, mie instan, dan makanan lain yang mengandung pengawet. Untuk tahu lebih lanjut tentang kelarutan dan endapan, mari kita bahas uraian materinya lebih lanjut. Banyak reaksi kimia yang digunakan dalam analisis anorganik kualitatif melibatkan pembentukan endapan. Endapan adalah zat yang memisahkan diri sebagai suatu fase padat yang keluar dari larutan. Kelarutan atau es didefinisikan sebagai konsentrasi molar dari larutan jenuhnya. Contoh reaksi pengendapan yang sering kita jumpai misalnya pengendapan ion klorin dengan penambahan larutan perak nitrat. Ion klorin akan bergabung dengan ion perak membentuk garam perak 1 klorida yang sukar larut dalam air sesuai dengan persamaan reaksi berikut. Contoh lainnya adalah ion kalsium yang terdapat di dalam air soda dapat dipisahkan dengan penambahan natrium karbonat. Pada penambahan natrium karbonat, ion kalsium akan bereaksi dengan ion karbonat membentuk kalsium karbonat. Kalsium karbonat adalah garam yang sukar larut dalam air sehingga mengendap dan dapat dipisahkan sesuai dengan persamaan reaksi berikut. Nah, dari kedua reaksi ini dapat disimpulkan bahwa jika hasil kali konsentrasi ion Ag+ dan ion Cl- lebih kecil dari Ksp perak klorida, maka tidak terjadi endapan. Jika hasil kali konsentrasi ion Ag+ dan ion Cl- sama dengan Ksp perak klorida, maka larutan yang terbentuk tepat jenuh. Dan jika konsentrasi ion Ag+ dan Cl- lebih besar dari Ksp perak klorida, maka terjadi endapan. Dengan demikian, terjadinya pengendapan dapat diprediksikan dengan menghitung harga Q, yaitu harga hasil kali konsentrasi ion-ion dalam keadaan setimbang. Berdasarkan perbandingan nilai Ksp dan dengan Ksp dapat digunakan untuk memprediksikan terjadi atau tidaknya pengendapan, sebagaimana ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya. Nilai Qsp merupakan hasil kali ion-ion larutan, sedangkan nilai Ksp merupakan tetapan hasil kali kelarutan. Hal lain yang harus kalian perhatikan adalah jika nilai Qsp kurang dari Ksp, maka larutan yang terbentuk tidak jenuh. Jika Qsp sama dengan Ksp, maka larutan yang terbentuk tepat jenuh. Jika nilai Qsp lebih besar dari Ksp, maka larutan yang terbentuk sangat jenuh dan terbentuk endapan. Endapan yang terbentuk akan terus-menerus berlangsung sehingga hasil kali konsentrasi ion sama dengan Ksp-nya. Untuk memahami materi tentang memprediksi pembentukan endapan, mari kita kerjakan contoh soal berikut. Nah, untuk bagian contoh soal yang pertama, kita memeriksa endapan suatu larutan. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah memeriksa apabila tidak terjadi reaksi, maka larutan kalsium klorida dan natrium hidroksida masing-masing mengalami pengenceran sebanyak 2 kali dicampurkan. Konsentrasi kalsium klorida dalam campuran menjadi 0,1 molar dan natrium hidroksida menjadi 0,01 molar.
Karena kalsium klorida dan natrium hidroksida tergolong elektrolit kuat, keduanya akan mengion sempurna menurut persamaan reaksi berikut. Dari persamaan reaksi ionnya kita melihat bahwa konsentrasi ion Ca2+ dalam campuran sebesar 0,1 molar dan konsentrasi ion hidroksida 0,01 molar. Setelah itu kita mencari QSP-nya. Ingat, perhatikan koefisiennya baik-baik. Di sini konsentrasi OH- berpangkat 2 karena koefisiennya ada 2. Nah, diperoleh QSP-nya sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Ternyata QSP ini lebih besar dari KSP, berarti akan terbentuk endapan. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua, syarat terjadinya endapan. Pada soal ini ditanyakan berapakah konsentrasi minimum ion karbonat yang diperlukan untuk mengendapkan ion kalsium dari larutan kalsium nitrat. Terlebih dahulu, kalian harus mengingat syaratnya. Kalsium karbonat akan mengendap jika hasil kali ion-ionnya lebih besar dari KSP kalsium karbonat. Di soal kita sudah mengetahui konsentrasi dari ion Ca2+ sama dengan konsentrasi dari kalsium nitrat sebesar 0,01 molar. Nah, kita masukkan ke yang diketahui. Jadi untuk mencari konsentrasi ion karbonat, kita membagi KSP-nya dengan konsentrasi Ca2+-nya. 4,8 kali 10 pangkat min 9 dibagi 0,01, hasilnya 4,8 kali 10 pangkat min 7. Jadi kalsium karbonat akan mengendap jika konsentrasi ion karbonatnya lebih besar dari 4,8 kali 10 pangkat min 7. Nah, itu tadi pembahasan materi kita tentang prediksi pembentukan endapan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.